Saya yang bernama Muara Parningotan Lumban Tobing, termasuk salah seorang dari cucu keturunan dari Raja Amandari yang menerima pertama sekali nomensen di desa ini. Saya akan bercerita sedikit sepanjang yang saya tahu. Dulu kedatangan Sinomensen dari para Osorat sebelah sana, terus dia ke Salib Kasih. Nah, udah tinggal di Salib Kasih dia menatap lembah Silindung ini. Nah, setelah itu dia berdoa, Tuhan, mati atau hidup saya akan di desa ini tinggal untuk memberitakan Injil Tuhan, kata Sinomensen. Nah, akhirnya dia turun ke sini. Setelah dia turun ke mari, dia pertama sekali ditempatkan di pokok kayu sana tuh, namanya Huta Toruanopat, Julunionan. Nah, setelah itu tadinya kan raja-raja udah berembuk bahwa si Bortarmata tidak akan diterima. Nah, jadi setelah itu terjadilah apa? Dibuatlah sopo di situ untuk Sinomensen ini. Setelah itu musimlah panen. Nah, tadinya kan udah berencana orang raja-raja sebelah situ untuk mengusir Sinomensen ini. Jadi tibalah panen. Setelah panen datanglah orang raja situ. Pakeon nami nama sopoon. Tinggalon amang maon sopoon ninna. Ananeng inganan ni eme nama bainon nami on ninna. Jadi dunggidok kesongoni arum dope keajaiban di lewat Tuhani itu Sinomensen, bahwa Sinomensen udah mau dibunuh di sana, mau dikasih makanan sama Sinomensen, ternyata anjingnya memakan makanan itu, jadi anjingnya itu yang meninggal. Nah, setelah itu, setelah diusir Sinomensen dari sana, dia datang kemari ke Huta Bolon ini. Kebetulan Huta Bolon ini ada seorang raja, namanya Raja Amandari Sabungan Lumban Tobing. Jadi dia punya pengawal di kampung ini, namanya Pajikal Silalahi. Itulah pengawal Raja Amandari ini. Nah, setelah itu Raja Nomensen berbicara kepada Pajikal Silalahi ini, saya mau ketemu raja. Nah, jadi datang Pajikal Silalahi ini, oh kebetulan saya adalah pengawal raja itu. Kebetulan raja itu tidak ada di sini. Kebetulan istrinya lagi kurang sehat di Harean sana, di rumah mertuanya. Nah, udah ada satu tahun 2 tahun penyakit opung boru ini nggak sembuh-sembuh. Datanglah Sinomensen. Ya udahlah, kita serahin aja semuanya sama Tuhan. Malum may sahik nai. Nina Sinomensen matu Pajikalon, bahwa hamuma nongro autuson ina Sinomensen matu Pajikalon. Jadi labor ma amang Silalahi Pajikalon madapoton raja itu Harean. Jadi rok mati. HP begitu sampai raja di Harean nggak lahap mangan inangon, nggak dengan lahapnya makan udah sembuh lah berarti kan. Nah, jadi pemikiran di Raja Mandari, ini bukan manusia sembarangan. Nah, itu tuh kan. Jadi sesongon na di tebu-tebu nion Raja Amandari matong di Sinomensenon. Sesong dia do dilinggomi atas sosongan ini bajo Ima tuk saya mula Raja Amandari do inatana 2 tahun 2 bulunon dijak pa Sinomensen di hutaon. Setelah itu Nomensen tinggal di Huta Dame namanya. Di situlah gereja pertama dibuat Sinomensen, sambil membangun gereja, sambil mengajar anak-anak bersekolah, sambil membuat kesehatan di kampung sini.
Nah, setelah itu dibuatlah gereja pertama di situ, di Huta Damai. Karena apa tidak ada lagi gereja itu? Karena desa itu sering dilanda banjir. Itulah air Sigeaon, Situman di sana, Sigeaon. Nah, setelah itu dihanyutkanlah gereja itu. Jadi sisa-sisanya itu, sisa-sisa gereja itu diangkatlah sebagian bahan-bahannya kemari, diangkatlah sebagian ke Piaraja. Nah itu, jadi udah itu tinggallah Sinomensen entah kurun waktu 7 masa kerja 7 tahun apa 7 tahun dia di sini. Semakin semakin berkembanglah gereja ini atas berkat pengajaran Sinomensen ini. Udah begitu dibangunlah gereja ini gereja konsistoris ini. Setelah dibangun ini jemaat bertambah-tambah, akhirnya dibangunlah yang lebih besar. Itu tahun 864 sampai 933. Nah, setelah itu berbuatlah Sinomensen banyak di kampung ini. Dulu kan sektenya dua sekte di sini, HKBP sama GKPI. Jadi duluan masuk GKPI. Kami masuk jam 2 siang lah, Amang. Nah, jadi setelah itu kan datanglah terjadilah apa? Mau direnovasi begini. Kebetulan saya yang menjawab pengarah hari itu. Saya tidak akan perbolehkan itu bahwa gereja itu direnovasi, ku bilang begitu. Di depan kantor bupati Amang saya bicara, biarlah Amang bupati yang menimbangi. Bagaimana Amang kalau dua rumah tangga satu rumah, ku bilang begitu sama Amang bupati. Kebetulan Amang bupati Nenggolan dulu, ku bilang gitu. Dicatat asisten 3, asisten 1 lah semuanya itu Amang kan. Nah tiba-tiba giliran 1 tahun ya dibuatlah gereja GKPI. Akhirnya berangkatlah orang ini dari sini ke GKPI sana. Oh, berarti dulunya dua ini? Iya, ini kakak beradik Amang, nggak boleh dipisah ini. Opo Sumurung lah namanya ini. Selama 41 tahun kami memang mengapa di sini. Puji syukur sama Tuhan, kita masih diberi kesehatan. Sampai saat ini kita di masa pandemi COVID-19 ini kita masih diberi kesehatan dan gereja masih aktif dibuka tiap minggu di gereja HKBP Damai Said Nihuta. Kebetulan jemaat kita kan memang sedikit, jadi duduknya bisa ngambil jarak kita. Nah, itu Mang. Untuk jemaat-jemaat yang berada di seluruh wilayah Indonesia termasuk di luar negeri, ya salam dari kami Gereja Damai Said Nihuta. Tuhan memberkati. Shalom, Horas.